Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Forum Komunikasi Rakyat Pati atau FKRP datang ke Jakarta untuk beraudiensi dengan DPR RI. Salah satu tuntutannya adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Forum Komunikasi Masyarakat Pati mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset hingga penindakan terhadap kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat Pati. Beberapa isu lain yang disampaikan diantaranya adalah kesejahteraan petani, penguatan pers, dan juga tata kelola digital. Dalam kesempatan ini, Saudara, Forum Komunikasi Rakyat Pati menegaskan mereka bukan bagian dari kelompok atau aliansi masyarakat Pati lainnya yang berencana menggelar aksi demo di Jakarta. Kami menyuarakan yang pertama kaitan dengan segera adanya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Tadi sudah saya sampaikan di ruang kantor DPR RI untuk segera, karena ini bagian dari permasalahan yang sangat krusial dan mendesak. APH, kami mendorong APH yang ada di daerah, khususnya di Kabupaten Pati, segera bertindak tegas terhadap kericuhan. Sementara Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyebut pihaknya terbuka peluang untuk melakukan dialog bersama dengan pihak terkait. Mereka tidak akan melakukan demo jika tuntutan mereka dipenuhi. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membantah aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Pati. Menurut mereka, Saudara, lingkungan sekitarnya masih kondusif. Ya, dari awal saya sampaikan kita tidak ada dialog. Kalau kita diajak diskusi dan sesuai dengan harapan kami, seperti contoh kemarin ada di medsos bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset korupsi ya, itu kan maksimal Desember ya di medsos. Oke, tapi kita minta surat pernyataan resmi secara tertulis biar kita tidak dibohongi lagi. Yang juga tengah menjadi sorotan, Saudara, adalah soal pemblokiran rekening milik aktivis Pati, Supriyono. Supriyono menjelaskan soal awal mula rekening bank miliknya yang berisi uang pribadi dan juga donasi aksi senilai lebih dari 80 juta ini diblokir menjelang demonstrasi di DPR. Dana yang tersimpan pada salah satu bank plat merah yang akan digunakan untuk menyewa bus dari Pati berkaitan dengan demo akan digelar pada 27 Agustus 2026 hingga Minggu pukul 11 pagi masih terblokir. Supriyono menyatakan aksi blokir bukan hanya menyasar rekening pribadinya, namun akun media sosialnya. Tanggal 22 jam 11 siang itu akun TikTok saya diblokir. Setelah itu jam 1 rekening saya diblokir. Terus jam 3 pagi WA saya hilang. Tulisannya saldo terblokir sekian puluh juta. Terus ramai di medsos. Itu saldo saya muncul tapi tidak bisa untuk transaksi. Ya masih diblokir. Rencana untuk bayar sewa bis. Informasi terakhir hari ini ternyata ya bis yang sudah di DP sama kami dibatalkan semua. Melalui akun Threads, Bank Mandiri buka suara soal rekening aktivis Pati yang diblokir jelang demo 27 Agustus. Bank Mandiri menjelaskan, pemblokiran rekening ini merupakan tindak lanjut dari permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait dengan pemblokiran rekening. Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Tulis pernyataan Bank Mandiri di akun Threads-nya. Sementara Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana membantah Saudara melakukan penghentian rekening milik Koordinator Rekening Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Penyidik memiliki wewenang melakukan penundaan transaksi maupun pemblokiran rekening melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penanganan tindak pidana pencucian uang.
Kepada Kompas TV, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan, PPATK tidak melakukan penghentian atas rekening AMPB. Penyidik memiliki kewenangan. Penyidik bisa melakukan penundaan pakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dengan Undang-Undang Tindak Pidana asalnya, masing-masing penyidik bisa melakukan pemblokiran. Sementara Polda Metro Jaya merespons soal pemblokiran rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan surat yang diajukan penyidik terkait dengan rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono bukanlah pemblokiran, melainkan penundaan transaksi. Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan penghimpunan atau penggalangan dana yang masih didalami tujuan dan peruntukannya. Penyidik juga melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta Kementerian Sosial untuk bisa mengklarifikasi kegiatan penggalangan dana tersebut. Polisi bilang, saudara, pemilik rekening juga akan dimintai klarifikasi terkait dengan aktivitas transaksi dan juga tujuan penghimpunan dana. Kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi. Selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi.